Lamun gubernur nyebutkan pesantren Ancam karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini, tanggung jawab aing jenggelutna. Aduh, ini ketua yayasan ngomong kok kencang begini. Ngomong saya harapan aing. Ingat naik asma aing mah. Karena dengan gubernur dengan bupati mah penasaran. Tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya, dan SPJ yang diragukan itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri, kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat, membangun sekolah baru, memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin, jumlahnya sekarang 12.600, saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah, dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju. Pangarsa Aceng dengekeun aing kopral rek ngomong. Hari Muhammad hamada yuhamidu tahmidan wa dzaka Muhammadun, seorang yang terpuji. Kunaon sih beliau bisa terpuji? Karena benar. Naon benar akhlakna, akhlakul karimah. Lamun orang nyontok karena akhlaknya Kangjeng Nabi, bener tuh, bener. Tah lamun bener teh terpuji mah, terpuji. Naon bahasa Arabna terpuji? Muhammad. Bener tuh Aceng. Nah, ini Aceng ngalorkeun kata-kata kotor gitu. Eta diwaris ke saha? Da Kangjeng Nabi mah tara ngalorkeun kata-kata kotor. Ya, Aceng ngaos deui nya. Mana kudu diurukan ku kopral. Menyebutkan pesantren Ancam karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Video yang saya stitch ini merupakan tausiah dari seorang pemimpin pondok pesantren, sekaligus pemimpin yayasan dan pemimpin lembaga pendidikan. Dalam mimbar itu beliau banyak berbicara berkaitan dengan kepemimpinan. Salah satunya yang disebut adalah tentang kepemimpinan gubernur. Ia menyampaikan banyak hal, bahwa salah satunya yang dapat saya tangkap karena ini bahasanya adalah bahasa daerah, bahwa kita ini jangan sampai menjadi korban framing begitu kayaknya. Nah, namun ia beranggapan bahwa apabila ada gubernur yang mengatakan bahwa pesantren ini bisa hancur salah satunya karena faktor politik, ia menyampaikan bahwa itu adalah gubernur tolol katanya. Saya pahamlah tujuan dari statement ini disampaikan ke siapa. Nah, ini kan kalau tidak salah bahwa Kang Deddy Mulyadi pernah menyampaikan bahwa berkaitan dengan dana hibah, banyak pesantren-pesantren dan dapat dana hibah itu karena kan afiliasi politik, dan beliau Kang Deddy Mulyadi menyampaikan bahwa banyak pesantren itu hancur karena faktor politik. Kemudian dalam tausiah ini Ustadz Aceng kayaknya kemudian memberikan antitesa terhadap statementnya Kang Deddy Mulyadi, bahwa kalau ada statement kayak begitu, maksudnya kalau ada statement bahwa pesantren itu hancur karena persoalan politik, kayak itu dianggap gubernur tolol. Saya jujur ya sangat menyayangkan statementnya Ustadz Aceng ini, apalagi beliau ini kan pemuka agama. Ada istilah bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jangan menyalahkan kelak suatu saat nanti apabila ada murid-muridnya atau santri-santrinya Ustadz Aceng ini berperilaku barbar, karena ya kiainya, pemimpin keagamaannya seperti itu, apalagi disampaikan di sebuah mimbar. Saya penasaran kenapa kemudian Ustadz Aceng ini menyampaikan demikian. Setelah saya telusuri, saya riset, saya baca beberapa informasi, ternyata yayasannya Ustadz Aceng ini masuk ke salah satu daftar calon penerima hibah yang dihentikan oleh
Kang Deddy Mulyadi, besarannya itu 1,3 miliar. Kalau nggak salah itu yayasan Fauzaniyah, kalau nggak salah itu Fauzaniyah 3 kalau tidak salah. Nah, hal begini nih yang menurut hemat saya disayangkan. Masa hanya karena persoalan gagal menerima dana hibah kemudian menyampaikan ceramah yang menurut hemat saya tidak pantas diucapkan oleh seorang guru, seorang pemimpin dan pemuka agama, ketua yayasan, ketua lembaga pendidikan, pengasuh pondok pesantren, hanya karena persoalan uang. Masa parameter baiknya seseorang, ataupun toh anggaplah berbeda pandangan dalam hal kebijakan, kemudian dibilang tolol dan lain sebagainya. Masih banyak sebenarnya kata-kata yang keluar dari lisannya seorang pemuka agama ini, menurut hemat saya tidak pantas. Masa cuma gagal dapat 1,3 miliar, nyebutnya begitu di mimbar lagi, mimbar ceramah, didengar banyak tokoh, didengar banyak wali murid, didengar oleh banyak santri. Masa demikian itu pantas? Yang membuat saya juga jengah, di belakangnya itu ada background Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang saya sampaikan ke pengurus besar Nahdlatul Ulama beberapa waktu lalu, bahwa PBNU harus segera resik-resik dari orang-orang yang kayak gini nih, yang mengukur segala sesuatu baik buruknya itu berdasarkan materi. Hanya karena ia tidak dapat materi, gagal mendapatkan 1,3 miliar, kemudian menyampaikan gubernur tolol dan lain sebagainya. Cukup disayangkan, serius cukup disayangkan. Makanya jangan kaget besok atau lusa atau tahun depan kalau ada santrinya, muridnya, apapun itu yang lahir dari lembaganya Ustadz Aceng ini kemudian berperilaku barbar, ya jangan kaget, karena pemimpinnya begitu, itu ketua yayasannya begitu, ustadznya ya begitu, barbar begitu. Ingat, ada pepatah lama mengatakan bahwa guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu pasti terjadi. Makanya menjadi pemuka agama itu selayaknya harus berhati-hati dalam menjaga lisan, apalagi di ruang mimbar, di depan publik begitu. Masa cuma gara-gara 1,3 miliar kita tidak mampu menjaga lisan kita? Kecuali mohon maaf kayak saya ini kan bukan ketua lembaga pendidikan, bukan juga kiai, juga bukan ustadz, bukan gus. Secara moral saya tidak punya beban. Tapi kalau kiai, ustadz, pengasuh pondok pesantren, melekat pada dirinya beban moral. Karena apa? Ia menjadi teladan. Katanya kan al-ulama warisatul anbiya. Anbiya atau para nabi yang mana yang mempunyai mulut barbar? Tidak ada, tidak ada. Jadi saya minta untuk Ustadz Aceng dengan segala kerendahan hati untuk berhati-hati menjaga lisan. Sehingga apa? Tidak diteladanin oleh murid-murid dan santri-santrinya. Nggih, Ustadz Aceng ngapunten, salam hormat dan salam ta'dim. Sami'na wa ata'na kan jenengan, asalkan jenengan bisa menjaga lisan. Terima kasih. Nah, iya benar sekali ya kata bapak-bapak tadi, bahwa sebenarnya jadi seorang pemimpin, apalagi mempunyai pondok pesantren gitu yang besar. Oh, saya juga baru tahu kalau itu pesantrennya masuk daftar penerima dana hibah sebesar 1,3 M. Tapi dihentikan oleh Pak Deddy Mulyadi, gitu ya katanya. Ya ada istilahnya begini guys, katanya bapak-bapak tadi. Ada guru kencing berdiri, murid kencing berlari, seperti itu ya tadi ya. Kata-kata dari bapak-bapak tadi, istilahnya seperti itu. Nah, jadi menurut saya gimana ya guys? Seharusnya tidak perlulah berkata bahwa gubernur ini begini, gubernurnya begitu. Itu sangat tidak pantas, apalagi banyak orang tadi ya katanya di mimbar, terus di belakangnya mohon maaf ya ada tulisan Nahdlatul Ulama. Betul sekali. Para PBNU seharusnya mulai dari sekarang harus bijak dalam memilih dan memilah
apa yang terjadi di masyarakatnya gitu, atau terjadi pada golongannya seperti itu ya. Nah, kalau sudah begini gimana ya, bisa dipenjarakan itu tadi Pak Aceng tadi atau Ustadz Aceng tadi ya, begitu ya. Lanjut lagi video selanjutnya. Ustadz Aceng yang ajak duel KDM disikat sesepuh Garut. Sosok Ustadz Aceng hingga kini masih hangat jadi buah bibir warganet usai menantang duel KDM dan berkata kotor. Sesepuh Garut pun menilai pernyataan Ustadz Aceng membuat malu warga Garut. Ustadz Aceng ngeraku nurang Garut yuk ceramah teh ngajak gulut sagala, ujarnya. Kiai Haji Aceng di Garut mengeluarkan kata kasar karena itu kepada sifat yang tercela juga. Sifat tercela yang harus digarisbawahi adalah mengatakan bahwa kiai tidak usah berpolitik atau jangan ikut-ikutan politik, itu yang membuat kalimat keluar dari membara dari Kiai Aceng. Terus yang perlu digarisbawahi ketika ada yang menganggap bahwa pesantren itu kurang perhatian, jangan disamaratakan. Justru di pesantren adalah sebuah pembelajaran yang sangat luar biasa. Meskipun mungkin ada sebagian, tapi jangan disamaratakan. Itu yang membuat Kiai Aceng menjadi keluar membara jiwa kesaktian, jiwa jawara, cenggelutnya, namun mempertahankan dalil kebenaran. Itu maksudnya yang saya tanggapi begitu. Inti namalah dia mah ke aing gitu ya, ke aing mah taklim ka kiai kuat dan sanajan tapi nalina maksudnya agar netizen mah terserah bebas aku mau maunya gitu. Dia masa aingen mau mungkin koreksi ka Kiai Aceng saingen aing marane tapi dia salah. Iya, berita nges aya-aya di wae-nya. Setelah tenggelamnya Ono terbitlah Aceng. Aduh, Aceng kunaon Aceng maneh tepikeun ka kitu ka bapak aing, boga dosa naon bapak aing ka maneh? Ente kurang ngopi atau kurang dana hibah atau kurang buceng? Aceng. Nah, itu tadi ya yang terakhir, lucu sekali ya. Katanya kurang ngopi atau kurang dana hibah atau gimana tadi ya. Nah, seperti itu. Jadi ini saya kira Ustadz Aceng harus waspada dalam menjaga lisannya, karena takutnya nanti dilaporkan sama Pak Deddy Mulyadi begitu. Karena hanya dana hibah tidak jadi disalurkan ke pesantren-pesantren, dihentikan sementara, bukan dihentikan selamanya ya Pak Ustadz Aceng. Itu hanya diberhentikan sementara karena takutnya nanti ada dana hibah yang tidak tersalurkan ke pesantren dan tidak berjalan dengan semestinya. Seperti itu takutnya Pak Deddy Mulyadi. Jadi harus sabar untuk para kiai dan para sesepuh dari pondok pesantren untuk bersabar dalam menanti dana hibah yang akan disalurkan oleh Pak Deddy nantinya seperti apa kelanjutannya ya, kita lihat aja nanti Pak Deddy akan mengesahkan dana hibahnya kembali untuk disalurkan ke pesantren atau tidaknya ya kita harus bersabar begitu ya, harus lapang dada meskipun tidak jadi ya harus lapang dada, jangan berbicara kotor seperti tadi kayak mengata-ngatai gubernurnya lah, gubernurnya tidak becus lah, gubernurnya tolol lah, seperti itu jangan ya, karena tidak baik untuk kiai berbicara seperti itu. Meskipun bukan kiai jangan berbicara seperti itu juga, karena kata-kata yang seperti itu tidak baik dikeluarkan atau dilontarkan ke masyarakat, yang divideokan viral, takutnya nanti dipenjara seperti itu ya.
Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.